Baratnya kayak gini, kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana cara kita ngeyakinin orang lain buat percaya sama diri kita gitu. Capai tujuan aku dengan kondisi aku berada di jurusan perfilman. Jangan pacaran ya. Hai, akhirnya aku kembali ngonten di YouTube setelah beberapa lama. Dan di video kali ini aku bakalan bahas mengenai lulus SMP mau lanjut kemana. Karena aku sadar bahwa sebagian besar followers aku di Instagram, mereka pada masih bingung habis SMP mau lanjut kemana. Dan di video kali ini aku bakalan bahas semuanya, dan aku juga bakalan adain sesi menarik di akhir video, yaitu tentang Q&A di Instagram. Setelah pilih sekolah, itu tuh bakalan ngaruh banget ke masa depan kamu. Karena kan tujuan sekolah itu adalah pembentukan karakter dan tempat untuk menimba ilmu. Terus kalau kamu menimba ilmu di tempat yang salah, ya gimana nantinya? Oke, sebelum lanjut pasti kalian sempat mikir, ngapain sih gue harus dengerin lo gitu kan? Dan mungkin kalian bisa cek aja di Instagram aku di @kmgpratnya. Kalian bisa lihat beberapa mungkin achievement kecil yang aku bisa capai gara-gara aku udah plan ini semua. Sebagai seorang yang sempat bersekolah di dua tempat yang berbeda, yaitu di desa dan di kota, aku menyadari bahwa ada banyak sekali perbedaan, mulai dari lingkungannya, cara gurunya mengajar, gimana sih keseharian di sekolah, kedua sekolah yang berbeda itu, dan peraturan sekolahnya. Tapi disclaimer dulu, bukan berarti aku menjelekkan sekolah di desa dan aku mengunggulkan sekolah di kota gitu. Poin yang pertama, tetapkan tujuan kamu. Mungkin banyak dari kalian masih bingung, aduh aku mau masuk SMA atau SMK ya. Dan kalau aku boleh jujur, dulu aku juga sempet kayak gitu. Pada akhirnya aku memutuskan untuk memilih SMK. Kenapa? Karena kalau kita milih SMK, habis SMK kita udah ditujukan untuk langsung kerja, alias nggak harus kuliah dulu. Sementara kalau kamu milih SMA, di SMA kamu bakalan lebih fokus ke teori dan tidak ada penjurusan kayak di SMK. Mungkin kalau di SMA kamu lebih berfokus ke kayak mata pelajaran IPA, IPS, bahasa gitu. Cuma kalau di SMK jurusannya itu dia jadinya lebih luas, lebih kompleks. Misalkan nih kalau kamu masuk di sekolah teknik, di sana itu ada kayak teknik mesin, teknik informatika. Terus kalau kamu udah tahu mau masuk SMA ataupun SMK, dan kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu cari info pendaftaran. Aku poin ini benar-benar kayak poin yang penting banget, karena jujur aja dulu aku nyari info pendaftaran SMK tepatnya 1 bulan sebelum kelulusan. Dan kalau nggak salah tahun lalu itu ada beberapa jalur yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama itu ada yang namanya jalur nilai rapot. Yang kedua itu ada jalur prestasi. Dan prestasi ini juga ada minimalnya ya. Kalau nggak salah tahun lalu kayaknya sampai harus provinsi atau gimana. Tapi prestasi itu juga tergantung ke sekolah yang mau kamu ambil gitu. Terus yang pertama itu kan ada jalur nilai rapot, yang kedua itu ada yang namanya lewat jalur prestasi, terus yang ketiga ada jalur perpindahan orang tua. Misalkan nih orang tua kamu tuh kayak polisi, TNI atau apa gitu, dan itu bisa banget. Terus yang keempat itu ada jalur zonasi. Dan lanjut ke poin yang ketiga itu kan harus daftar sekolah. Ya percuma dong kalau kita udah nyari info pendaftarannya, udah nyiapin berkas-berkas, tapi kita nggak sekolah di sana gitu. Jatuhnya kan kayak percuma gitu. Oke, kalau udah daftar, itu aku ingat banget alurnya kan. Kita tuh yang pertama ada ngisi kayak link PDB. Habis itu aku ngisi set data-datanya yang diperluin tuh ada kayak akte, kartu keluarga, ijazah, sama nilai-nilai raport gitu. Terus lanjut yang keempat, ini poin yang lumayan penting apalagi buat kamu yang masuk SMK, yaitu
siapin rencana cadangan. Kenapa? Karena mungkin ini saatnya aku jujur ya. Jujur aja, dulu aku tuh mau sekolah di jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak yang kerjaannya tuh coding. Dan sementara nilai aku tidak mencukupi untuk masuk di jurusan itu. Aku juga dari awal kayak, kok kamu bisa nggak tahu kalau nilai kamu tuh nggak cukup? Karena aku juga nggak tahu minimal ataupun maksimal yang diminta itu berapa. Waktu daftar tuh kan kita disuruh milih pilihan cadangan. Yang pertama aku pilih RPL coding, yang kedua itu adalah PRF atau produksi film. Kenapa produksi film? Karena mungkin ini agak sedikit alay ya. Waktu SMP sebelum tamat itu aku sempat tertarik banget di dunia konten kreatif, dan aku menganggap bahwa produksi film, kita kan berkarya di dunia audiovisual, otomatis ada kaitannya gitu. Dan itulah kenapa kita harus penting membuat rencana cadangan, karena di hidup ini kita nggak bisa selalu mendapatkan apa yang kita mau gitu. Makanya ayo buat rencana cadangan gitu. Terus yang kelima, aku mau ngucapin selamat kalau kamu keterima di jurusan yang kamu mau, dan jangan berkecil hati kalau kamu nggak keterima di jurusan yang kamu mau atau di pilihan kedua. Karena keterima atau gak keterimanya kita itu bukanlah masalah yang paling utama, tapi yang harus kita lakukan adalah gimana cara kita kalau kita udah terjebak di kondisi B sementara kita maunya A, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai goals kita dengan lokasi kita yang berada di B. Kamu harus buat yang namanya goals. Kalau aku keterima, aku harus ngapain aja selama sekolah di sini gitu. Kita SMA SMK kan 3 tahun gitu. Jangan sampai kalian buang-buang waktu kalian 3 tahun di SMA ataupun di SMK dengan kegiatan yang negatif. Aku ngomong kayak gini bukan bermaksud kalau kalian harus join OSIS lah, jadi MPK lah, tapi at least kalian tahu kalian mau ngapain dan gimana cara kalian untuk mencapai goals itu. Goals ini bisa berupa kayak, aku di SMA mau ikut lomba ini. Aku di SMA mau punya teman ini. Aku di SMA SMK kayaknya mau fokus ke jurusan nih biar bisa ikut lomba LKS gitu. Oh ya, aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya, buat kalian yang belum tahu kalau di SMK gitu kita ada yang namanya PKL atau praktik kerja lapangan tuh, atau kita biasanya itu kita bakalan kayak di kuliah itu istilahnya kayaknya magang. Sebelumnya aku sempat buat kayak Q&A di Instagram mengenai lulus SMP mau lanjut kemana gitu, dan aku akan bacain beberapa pertanyaan yang kalian sempat tanyain. Itu yang pertama, apa perbedaan dan persamaan jika sekolah di SMA atau SMK, dan jika lanjut SMK kuliah buang-buang waktu atau enggak. Nah, sesuai yang aku paparin tadi, kalau di SMA kamu bakal lebih fokus ke teori, dan kalau di SMA setauku ya itu jurusannya itu ada IPA, IPS, sama bahasa Indonesia gitu. Terus kalau di SMK itu bedanya ya kamu langsung fokus di satu jurusan. Misalkan nih kayak aku ngambil jurusan produksi film atau broadcasting perfilman, otomatis kan aku bakalan fokus di dunia film gitu dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan di kelas 10 sampai kelas 12 itu aku akan ada yang namanya PKL tuh. Terus kalau SMK lanjut kuliah buang waktu tuh enggak? Itu jawabannya tergantung. Apapun kamu bisa, asalkan itu selama tidak linjur atau lintas jurusan gitu. Misalkan nih kamu SMK-nya kedokteran tapi kuliahnya itu film, kayaknya menurutku itu nggak make sense ya. Oke, jadi itu jawabannya tergantung ya. Kalau kamu udah tahu goals kamu pas SMK, habis itu mau kuliah itu apa, ya udah kuliah aja gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Kak, tahun ini aku SMA, please kasih tips biar masa SMK gak sia-sia. Jangan pacaran. Sebagai orang yang gak pernah pacaran selama 16 tahun, aku belum menemukan manfaat dari pacaran. Kecuali ya kalau pacar kamu tuh pintar atau ahli di bidang yang ingin kamu pelajari, terus silakan. Oke, bercanda.
kalau kata aku, kamu tuh harus tahu goals kamu apa, dan kamu harus di dalam mencapai goals itu kamu harus enjoy perjalanannya. Jangan terlalu kayak fokus banget ngejar goals tapi kamu sampai melupakan masa bersama teman-teman kamu yang mungkin nggak akan bisa terulang lagi. Oke, pertanyaannya bagus ya. Ini pertanyaan, kenapa Kak Pratnya lebih milih jurusan perfilman daripada jurusan yang lain? Oke, mungkin aku akan cerita sedikit. Kalau jurusan perfilman ini bukanlah jurusan yang pertama yang aku mau, tapi aku melihat bahwa potensi dari jurusan perfilman ini, kalau aku memaksimalkan potensi yang ada, itu bakalan bisa berdampak baik. Dan aku juga melihat kalau jurusan perfilman ini baru ada satu di SMK aku gitu. Terus kenapa yakin dan memilih? Karena ya keterima di pilihan kedua gitu. Tapi itu nggak membuat aku berkecil hati, justru aku jadi lebih mikir gitu. Aku ini keterima di jurusan perfilman, which is jurusan kedua yang aku mau. Sekarang, gimana cara aku untuk mencapai tujuan aku dengan kondisi aku berada di jurusan perfilman gitu. Makanya aku sekarang mulai aktif di dunia konten untuk memaksimalkan ilmu-ilmu yang aku dapat di jurusan gitu. Gimana bisa kamu yakin diri kamu buat milih SMK jurusan SMK kamu sekarang? Ya yang kayak tadi itu. Kalau udah yakin, kalau kita udah percaya sama diri kita sendiri, astengkara, pasti semua jalan yang mau kita capai akan dimudahkan. Tuh. Ibaratnya kayak gini, kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, gimana cara kita ngeyakinin orang lain buat percaya sama diri kita? Gitu. Oke, jadi itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman tanyain. Dan mungkin ini video terpanjang yang pernah aku buat. So buat teman-teman yang suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Buat yang nggak suka ya udah nggak usah di like gitu. Jangan lupa pantengin IG aku di @kngpratnya. Aku Pratnya, dan see you guys on the next video. Bye bye.